Selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan Administrasi dan Manajemen Sekolah. Setelah kemarin kita belajar tentang kepemimpinan pendidikan, hari ini kita akan belajar tentang pengawas sekolah. Simak video yang disampaikan oleh kelompok Mulfiana dan Nur Adila. Kemudian tuliskan pertanyaan pada kolom komentar agar mempermudah dalam diskusi. Silakan simak video dari teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membahas materi mengenai pengawas sekolah. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Mulfiana sebagai pemateri kedua dan saya sendiri Nur Adila sebagai pemateri pertama. Adapun pokok pembahasan dari materi kami, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada kode etik pengawas, yang keempat ada tugas pokok dan fungsi pengawas. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian pengawas sekolah. Nah, sebelum ke pengertian pengawas sekolah, kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari pengawas dan sekolah. Nah, pengawas itu sendiri adalah orang yang melakukan pengamatan dengan melihat secara langsung atau tidak langsung. Nah, jadi maksud dari pengamatan yang dengan melihat secara langsung yaitu salah satu bagian dari fungsi pengawasan yang dimaksudkan untuk memonitor atau melihat secara langsung sikap dan perilaku bawahan itu seperti apa ketika melaksanakan tugas mereka sehari-hari. Sedangkan pengamatan secara tidak langsung maksud di sini yaitu di mana pengawas ini tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan yang diawasi atau dilakukan dari jarak jauh seperti itu. Yang kedua ada sekolah. Sekolah di sini adalah lembaga atau tempat diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar. Nah, dari pengertian pengawas dan sekolah tadi dapat disimpulkan bahwa pengawas sekolah adalah orang yang mengamati dengan melihat secara langsung atau tidak langsung sebuah lembaga atau tempat diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar. Lanjut ke pengertian pengawas sekolah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, yaitu pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Sedangkan menurut Nana Sujana tahun 2006, pengawas satuan pendidikan adalah tenaga kependidikan profesional berstatus PNS yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial melalui kegiatan pemantauan, penilaian, pembinaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, dalam Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah, di mana pengawas sekolah ini harus memiliki 6 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini yang dimaksud adalah kemampuan pengawas sekolah dalam menampilkan dirinya atau perform dari diri sebagai pribadi yang bertanggung jawab, kreatif, dan memiliki motivasi. Maksudnya di sini karena ini berkaitan dengan nilai, sikap, perilaku, motivasi, dan komitmen. Nah, tanpa didukung oleh pribadi yang baik, maka seorang pengawas sekolah ini tidak akan dapat menjalankan tugasnya secara optimal apabila tidak memiliki kepribadian yang baik. Nah, dalam kompetensi kepribadian ini, pengawas sekolah ini dapat membina para guru dan kepala sekolah seperti itu. Yang kedua ada kompetensi supervisi manajerial. Kompetensi supervisi manajerial ini adalah kemampuan pengawas sekolah dalam menjalankan pengawasan manajerial, yakni menilai dan membina kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya yang ada di sekolah dalam mempertinggi kualitas pengelolaan dan administrasi sekolah. Yang ketiga ada kompetensi supervisi akademik. Kompetensi supervisi akademik ini adalah kemampuan pengawas sekolah
dalam melaksanakan pengawasan akademik, yakni menilai, membina guru dalam rangka mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya agar berdampak terhadap kualitas hasil belajar siswa, seperti itu. Nah, yang keempat ada kompetensi evaluasi pendidikan. Kompetensi evaluasi pendidikan ini adalah kemampuan pengawas sekolah dalam kegiatan mengumpulkan, mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data dan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Selanjutnya yang kelima ada kompetensi penelitian dan pengembangan. Maksud dari kompetensi penelitian dan pengembangan ini adalah kemampuan pengawas sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian pendidikan atau pengawasan serta menggunakan hasil-hasilnya untuk kepentingan mutu pendidikan. Lanjut ke 6 ada kompetensi sosial. Nah, dalam kompetensi sosial ini di mana kemampuan pengawas sekolah dalam membina hubungan dengan berbagai pihak serta aktif dalam kegiatan organisasi profesional. Maksudnya dalam kompetensi sosial ini di mana pengawas ini harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pengawas, seperti itu. Lanjut, ada karakteristik pengawas. Dalam buku kerja pengawas 2011 memiliki ada beberapa karakteristik. Yang pertama, menampilkan kemampuan dan bentuk kinerja, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, melaksanakan tugas kepengawasan secara efektif dan efisien, memberikan layanan prima untuk semua pemangku kepentingan, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengembangkan metode dan strategi kerja kepengawasan terus-menerus, memiliki kapasitas untuk bekerja secara mandiri, memiliki tanggung jawab profesi, mematuhi kode etik profesi pengawas. Yang terakhir ada memiliki komitmen dan menjadi anggota organisasi profesi kepengawasan sekolah. Kode etik pengawas. Kode etik pengawas ini ada 9. Pertama, menjalankan tugas dengan landasan iman, takwa, serta mengikuti perkembangan teknologi. 2. Merasa bangga mengemban tugas sebagai pengawas. 3. Memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai pengawas. 4. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. 5. Menjaga citra dan nama baik selaku pembina. 6. Memiliki disiplin yang tinggi. 7. Mampu menampilkan keberadaannya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani. 8. Siap dan terampil untuk membantu memecahkan masalah. 9. Memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya pasal 13, jenjang pengawas sekolah ada 3. Yang pertama, pengawas muda golongan 3C sampai 3D. Yang kedua, pengawas madya golongan 4A sampai 4C. Yang ketiga, pengawas utama golongan 4D sampai 4E. Tugas pengawas muda ada 8. Yang pertama, menyusun program pengawasan. 2. Melaksanakan pembinaan guru. 3. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian. 4. Melaksanakan penilaian kinerja guru. 5. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan. 6. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG, MGMP, MGP, dan sejenisnya. 7. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. 8. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Tugas pengawas sekolah madya hampir sama dengan pengawas sekolah muda. Yang membedakannya itu melaksanakan pembinaan guru
guru dan kepala sekolah, memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan atau standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan, melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG, MGMP, MGP, dan KKS, MKKS, dan sejenisnya. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dan menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah dan sistem informasi dan manajemen, mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah, membimbing pengawas sekolah muda dan melaksanakan tugas pokok. Tugas pengawas sekolah utama itu juga sama dengan tugas pengawas sekolah madya, yang membedakannya itu cuman membimbing pengawas sekolah muda dan mengawas sekolah muda dan melaksanakan tugas pokok, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dan melaksanakan penelitian tindakan. Supervisi. Pada supervisi terbagi atas dua, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pembimbingan di sekolah dan mencakup pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Sedangkan supervisi manajerial adalah merupakan fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam supervisi manajerial mencakup adanya pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Demikian tadi video presentasi yang disampaikan oleh teman kalian. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar untuk didiskusikan.